Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard, Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. And back again with your host, this is Mimina Setia, menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Ngan. Sekalian apa kabar semuanya? Terima kasih semuanya buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan sesetia ini ya sampai gue di titik ini. Dan mau ngingetin lagi buat teman-teman semua yang kemarin belum dengerin episode terbaru gue bersama Zola dan Zoya, boleh banget dengerin. Dan hari ini spesial, gue bersama salah satu wanita yang aduh cantik banget coy. Gue suka banget sama skin tone-nya nih. Langsung aja kali ya kita shout out, this is Momo Moriska. Hai. Halo, hai. Gila. Apa kabar? Baik. Ini adalah proyekan yang sudah lama sebenarnya. Cuman Omong doang. nggak ngomong doang. Emang gitu kan lo. Nggak ngomong doang. Tapi karena emang waktu itu baru rezekinya sekarang kali ya. Baru kesempatannya ya sekarang lah ya. Tapi gimana kabar? Baik. Kayak lu baru balik dari Bali deh. Iya. Ngapain? Jemput laki. Kayak terbalik ya. Harusnya laki yang jemput lo. Aduh. Kalau nggak dijemput nggak pulang, say. Kasian anak gue. Lu baru dari Bali, balik dari Bali. Lagi sibuk apa sekarang kayaknya? Influencer doang sih, sama jagain anak sama istri yang sama suami, sorry. Ketahuan deh gue. Tapi ngomong-ngomong soal suami ya, lu umur berapa sih sekarang? 20. Lu berapa sih? Oh enggak. Iya. Lu 30? Iya. Hampir. Gue 24. Oh, 24 tahun. Dan lu termasuk nikah muda dong? Mak muda ya? Ada sih yang 19 tahun, say. Iya sih, tapi lu 24 gue. Nikah tahun lalu atau 22? 22 gue, mau 23. Wow. Apa yang ngebuat lo? Apa ya? Apa yang ngebuat lo yakin? Apa ya, emang selama ini gue udah by the way kan gue dari daerah nih itu kan. Lu asli mana sih? Padang gue. Oh, Padang. Rendangnya mana kayak waktu itu? Enggak. Lo asli Padang. Padang. Iya, lo terus terjun ke dunia modeling. Oh, berarti lo basically seorang model ya? Menurut lo? Iya. Dulu waktu gue masih single. Gitu. Tapi pada saat itu apa yang ngebuat lo suka sama hal-hal dunia modeling? Karena emang dari kecil one of my goals sih modeling ya. Mungkin lo udah genit-genit gitu kali ya, suka jalan di catwalk waktu zaman-zaman SMA. Waktu kecil gue udah lomba-lomba itu sih modeling. Kirain lomba-lomba yang lain. Iya. Berarti udah jadi dari zaman SMA sampai sekarang udah cinta sama hal yang namanya modeling. Sampai sekarang. Yep. Dan lu kayaknya estetik banget foto-foto lo ya, gue liat dari Instagram ya. Modeling, say. Berapa lama lo? Gue sih mulai modeling itu udah dari umur 14. 10 tahun ya. Iya. Kayak lu juga sekarang join di salah satu agensi gak sih? Yes. Yeah. Siapa yang gak tahu? Tahu lah ya. Dari 2000 berapa tuh? Udah lama? Enggak 2 tahun. Oh, baru. Baru. Apa yang didapat di sana? Dapat duit. Gue juga ada beberapa teman tuh dari sana. Dan gue juga udah sempat beberapa kali record juga sama teman-teman yang dari. Tahu gue liat. Ada Garina, ada siapa lagi? Nichelle. Oh ya, Nichelle. Cindy. Iya, bener banget. Gue liat, gue denger. Seru banget. Dan pada hari ini gue juga kesempatan sama lo lagi nih. Kita ngomongin apa ya? Karena gue biasa lah, FWB Podcast tuh gak pernah ngerencanain sesuatu hal yang emang hari ini kayak ngomongin ini kali ya. Gak usah, kita langsung record ngobrol aja. Sampai gue awkward gini, tau gak lo? Kenapa lu awkward? Kenapa emang? Ya kan gue baru ketemu sama lo sekali ya kan. Iya, Tiba-tiba langsung ngobrol. Terus kayak gak tahu mau ngobrol apa. Ntar kalau gue keceplosan, gimana? Apa ngejulitin orang aja? Aduh, itu boleh. Jadi orang siapa yang mau kita julitin pada sore hari ini? Anjrit. Tapi dari
Lu dari sini udah modeling ya. Dan lu kayaknya apa sih yang ngebuat lu naik gitu loh? Dulu gue ikut pageant. Supermodel Indonesia. Oke. Terus gue menang di Indonesia. Terus gue mewakili Indonesia ke India. Wow. Terus habis itu gue menang. Itu umur lu berapa? Itu umur gue 16. Oh gila. Oh, gila. Lu udah berbakat dari muda ya. Berbakat. Udah mewakilkan Indonesia. Aduh, berbakat juga mungkin di situ. Jelas sih anjir. Ini podcast ketawa-tawa doang maksud. Ya mungkin kalau kemarin kan gue sempat record juga sama seorang sex expert dan juga matchmaker. Mungkin itu terlalu edukasi kali ya. Yes. Sekarang kita ngereceh aja kali. Iya boleh tuh ya. Jangan serius. Iya tapi gue kenal lu dari Clubhouse nih Mo. Iya. Apa yang lu dapat dari Clubhouse? Dapat lu. Bener dong kenalan sama dia gitu ya kan. Iya. Ini salah satu opportunity sih dari saya. Gue kenal Momo dari Clubhouse dan ya bisa jadi ngobrol kayak gini ya. Iya. Apa topik-topik apa yang biasa lo omongin di Clubhouse? Enggak, gue sukanya yang receh-receh aja sih. Kayak ada lo gue join gitu kan. Soalnya kalau room gue tuh sebenarnya receh banget ya, ngomongin orang, ngomongin hal-hal penganuan duniawi. Iya. Kayaknya lo suka banget. Emang Kenapa? siapa yang gak suka? Emang lu enggak? Nggak di-record ya. Anjir. Tapi lo di umur yang belia ini lo udah mau ke Indonesia, lo udah berbakat juga, lo seorang modeling juga, lo udah menemukan passion lo sejak muda gitu. Dan lo sekarang punya anak nih, seperti gue ngomong tadi di awal nih. Apa yang memutuskan lo untuk oke lah, gue mau serius? Apakah lo udah capek? Apakah gimana? Tadinya tuh gue mikirnya kayak dulu ya, gue mikirnya gue pengennya punya anak tapi nggak pengen punya laki. Terus kayak nenek gue bilang, ayo dong, daripada lu kayak gini-gini mulu, jagain anjing mulu di rumah gitu, mending lu punya anak, angkat anak, atau nggak lu punya anak nikah gitu. Oke. Pada saat itu ya jodoh aja nggak punya, gue FWB anjir. Seru banget. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Lu punya FWB-an semua? Gue nggak pernah pacaran sih men. Oh. Dan lu bener-bener yang kayak udah gitu gue lepas putus. Iya banget. Berarti lu kayaknya player banget deh. Dulu ya. Ini gue ngomongin dulu ya guys, bukan ngomongin sekarang. Ini disclaimer dulu deh. Pendengar gue emang kadang suka kayak anjing gitu ya. Dulu ya. Iya. Apa yang ngebuat lo kayak gitu? Kenapa? Apakah lu nggak pengen serius sama satu orang kah? Apa ya? Mungkin karena experience juga men. Kayak gue ketemu sama orang ini ya, aduh, di dunia film, dunia iklan, dunia modeling. Yang menurut gue ya mereka sendiri yang bikin komitmen, tapi dia yang ngelanggar sendiri. Jadi gue tuh capek banget. Capek ya? Jadi akhirnya ya sudah lah ya, gue jalanin 1, 2, 3, 4, atau satu hubungan langsung 5 gitu. Wajar. Sorry. Itu bagi waktunya gimana? Gue mau tahu. Sumpah gue bener bagus banget untuk ngatur waktu sih. Gue bisa date sama orang satu hari 3 orang berbeda. Oh my god. Job iklan, ataupun modeling dan segala macam. Gue bisa ambil 3 job sehari. Gue bagi waktunya. Gitu. Ini lu waktu itu udah megang manajer atau belum? Itu udah. Oh udah. Tapi kalau masalah hati kan emang pakai manajer juga. Hari ini gue mau ketemu sama ini ya. Kan emang kayak gitu. Enggak sih, suka-suka gue aja sih. Apa yang ngebuat lu kayak bisa gitu loh, kayak rame gitu? Maksudnya kayak kehidupan cinta lu tuh kayak rame gitu pada saat itu? Keramaian kalau gue bilang. Kenapa? Nggak tahu deh men. Pada zaman itu gue lagi emang nggak tahu umur segitu gue lu mau expect apa sih, kepikiran buat married juga gue nggak ada. Ya juga mau have fun aja. Apakah main-main gitu? Main-main semua nih. Mau gue sebutin orangnya? Tahu pasti lu. Boleh. Paling nanti yang editing nge-sensor. Capek kasihan. Iya, jadi pada saat itu anjing gue nggak mikirin sih. Gue aja seorang admin nggak separah itu anjir. Yang kayak masa lu mah depan tuh. Serius. Nggak serius. Nggak lu gue kayak ngerasa kayak udahlah capek anjir. Capek aja.
Iya makanya gue sekarang udah capek, makanya akhirnya gue mentok udah 1 gitu. Dan pada saat itu 5 itu gue sampai nggak kepikiran sih. Lu pikiran gak sih kayak gimana sih semuanya diterima gitu ya? Itu ngaco banget sih. Ya coba gue pengen tau deh. Misalkan ada satu cowok nih deketin lo. Lu tau gak sih ciri-ciri cowok yang deketin lo tuh kayak gimana pada saat itu? Tahu. Pokoknya yang dia udah intens sama gue dan nanyain tiap hari gue di mana, ngajakin ketemu sekali, terus habis itu ngajakin terus. Ya gue pikir mereka udah dekat ke gue gitu. Yang penting ada intensitas di sana. Intensitas. Yang kedua gimana tuh? Dan lo bisa terima gitu. Terima aja sih gue. Selingan. Tapi apakah dari sana itu nggak ada yang kayak marah gitu? Atau Bukannya marah, nggak tahu. ini nih bahaya wanita nih kalau bermain-main. Yo, aduh gue udah capek banget bego-begoin, gue gak mau anjir. Oh jadi mungkin pada saat itu kenapa lu seperti itu karena sebelum-sebelumnya lu terlalu dibego-begoin mungkin ya? Iya. Hal apa yang paling lu sebelin sampai sekarang kayak anjing nih cowok bangsat banget gitu? Enggak, gue saking begonya gue pernah suka sama laki orang, men. Gue nggak tahu sama sekali. Soalnya dia bilang kayak, lo tau gak sih kayak dia bilang, oh dia single, Oke. gitu. Terus dia bilang, tapi ini orang ganteng banget, min. Anjing ganteng banget, min, gila. Terus gue bilang kayak, oh Kayak iya. becek gitu ya kelihatannya. Iya. Iya kan? Iya kan? Terus kayak, Gue gak ngomong, gue cuma nanya. Oke terus. Oke kita kesampingkan dulu ya hal itunya. Apa yang ngebuat lu suka selain ganteng gitu? Mature. He's like 31 something. Pada saat itu lu umur masih belasan lah ya? Oh, gua Apa udah mulai? 19. Oh. 19. Terus gimana tuh? Terus gue kayak terus aneh, gue mikir kayak gila ini orang mature. Terus gue pikir masa dia nggak ada pacar ataupun ada istri gitu ya kan. Terus dia bilang enggak. Terus kayak gue ngumpul sama teman-temannya enggak juga. Terus dia bisa yang kayak stay over kan gitu-gitu kan bingung ya, Min. Iya kan. Terus lu gimana pada saat itu? Iya gue nggak tahu. Terus gue taunya gara-gara gue ketemu sahabatnya Si cowok ini. Nah, terus gue bilang dia mana gitu kan. Lu nanya ke sahabatnya? Gue tanya. Dia lagi sama bininya di rumah. Hah? Canda lu ya. Pacarnya. Bininya mau? Oh tadi gitu. Gue shock mampus, min, anjir. Enggak, iya beneran loh. Kayak bercanda. Gue langsung shock, gue nangis banget situ. So gue suka banget. Pas gue lagi suka-sukanya gue digituin. Gak sekali, maksudnya gak sekali dibohongin. Tapi gimana ya, cowok bisa apa ya, sepintar itu ya anjir. Apa sih? Berarti dia teman-temannya juga nggak ada yang tahu gitu loh. Maksudnya sahabatnya juga mungkin tahu kali ya. sahabatnya harus dia tahu. Cuman dia ya namanya juga teman kan, pasti nutupin gak sih? Iya sih. Anjir. Enak nih teman kayak gitu. Nyari deh di mana ada mau jadi teman gue nggak? Jadi pada saat itu lu kayak gue sakit hati banget nih gitu lah. Dan lu kayak gue udah capek untuk serius. Jadi kayak misalkan ada cowok yang deketin sama lu kayak ya udah deh kita fun dulu deh. Iya betul. Dan apa yang lu dapet dari 5 cowok itu cuy? Nggak ada sih, yang enak-enak aja sih. Saya suka podcast ini. Enak-enak belum apa-apa. Soalnya kalau misalnya lu terlalu intens dan berhubungan, biasa tuh jatuhnya posesifnya lah, kepemilikannya terlalu tinggi lah. Gue dilarang ini dan itulah. Secara gue bisa malam itu bisa ke klub maksudnya. Iya. Clubhouse kan. Tapi belum pada saat itu belum ada ya. Belum. Iya pada ke klub gimana? Bisa. Biasanya semalam itu bisa ganti-ganti gue. Ntar ke Swil, ntar kemana gitu. Kalau gue dilarang-larang gue nggak bisa. Ya mending gue have fun aja gitu. Have fun ya. Iya sebenarnya sama sih konsepnya sama kayak FWB ya. Jadi kayak semua tuh sebenarnya ya untuk have fun. Anjir. Semua itu untuk have fun kan? Iyalah. Lu 5 orang sekaligus setiap malam berbeda. Dan lu orang tipikal yang gak pengen diatur-atur. Enggak, gue nggak bisa diatur sama sekali. Zodiak apa sih? Aries. Emang Aries kayak gitu ya? Lu apa? Scorpio. Lu apa? Aquarius. Aries aneh anjir. Kenapa aneh? Emang gue aneh? Aquarius aneh. Kenapa aneh? Enggak, gue jelas kok. Cuman kadang-kadang enggak yang harus dikira. Bodoh amat anjir. Suami lo apa? Dia apa ya, lupa deh. Capricorn. Sama suami aja lupa.
Enggak aja. Capricorn nggak mungkin lagi. Lu Capricorn. anjing sih. Lu tipikal yang nggak bisa apa ya, kayak diatur-atur. Sampai pada akhirnya lu menentukan satu orang yang oke deh, gue mau diatur sama lo. Apakah sampai sekarang masih nggak pengen diatur? Sekarang akhirnya gue jadi orang yang beda banget sih kalau gue bilang. Wah, surprise. Kayak gue juga kaget gue bisa berubah sejauh itu. Jauh lebih baik sih kalau gue bilang. Gue gak nyangka gue gue jadi ibu deh. Terharu gak sih kayak anjing nih gitu? Gue Iya. kayak punya ini loh, kayak I have a baby gitu. Iya, true. Kayak misalnya gue, tapi gue waktu lahiran tuh gue bener-bener kayak masih kayak bingung loh. Oh, ini anak gue ya, gitu. Kayak gitu gue masih bingung kayak gitu. Oh, gue udah punya anak ya. Masih kayak nggak sadar gitu. Tau nggak lo? Udahan pas seminggu keduanya baru gue ngerasa dia udah mulai yang kayak mulai ngeribetin gue. Sorry. Kayak udah Iya, berisik, iya. ada interaksi sedikit gitu. Gue ngerasa oh iya, gue udah punya anak nih. Gitu. Gila, gue jadi keibuan banget sekarang. Ini harus gue panggil tante. Lu mau gak sama tante? Gue kalau panggil dia tante kayak calon-calon yang nomor rekening kamu berapa? Apa? Milf gitu. Iya, Mau tapi nggak, kayak lebih seru sih. Iya nggak? Iya. Podcast macam apa ini? Sekali receh cewek ini podcast sumpah anjing. Nggak Aduh. guna. Tapi nikah seru. Seru. Gimana tuh? Apa serunya? Berantem tiap hari. Wow. Dari yang dulu gue ngerasa hidup gue fun, free, yang benar-benar nggak ada masalah. Kayak sekarang tuh lebih intens sih gue bilang. Seru apalagi kalau udah punya anak, lebih seru lagi. Apa hal apa sih yang bisa kayak yang bikin gampang tersulutnya sebuah masalah gitu? Apa ya? Hal-hal kecil deh. Contoh. Nah itu dia yang mau gue bilang. Kalau udah jadi pasangan apalagi suami istri, itu hal kecil aja bisa jadi masalah. Sepele. Yang sepele malah jadi masalah. Oh iya tadi aja perkara. Sebelum lo jalan ke sini ya. Dia bilang, aku udah pulang jam 1. Oke, ini keluar dari pagi nih. Dia pulang dari pagi, dia kantor. Kantor. Enggak, dia tiba-tiba hari ini dia ke kantor gitu, ada itulah segala macam. Terus habis itu oke. Terus gue udah bilang dari kapan tahu, gue ini ya ada podcast ya, gue bilang gitu kan. Oh, oke. Terus dia bilang, oke. Gue tanya di mana. Terus nggak dijawab, Pak. Ya dulu jam berapa nih? Tapi dia bukan menurut saya, tapi dia tuh nggak pernah yang namanya bukan ingkar janji ya, kayak apa sih namanya? Nggak jelas. Nggak jelas, pasti jelas. Tapi pada hari ini dia tuh nggak jelas, gue nggak tahu. Mungkin lagi karena pulang dari Bali. Iya, lagi di Bali terus kerjaan numpuk kali ya. Ya udahlah gitu. Terus gue bilang kayak I'll wait until 4:30 kalau gue bilang. Lo nungguin dia sampai jam 3. Karena kita janjian jam 4-an lewat. Iya, terus kayak oke, kata dia gitu. Terus gue telepon, I cannot pick up, gue lagi meeting, kata dia gitu. Oke, Beb, gue bilang gitu. Terus kayak tiba-tiba dia bilang kayak, gue nggak bisa nih, lu aja ke kantor gue anterin ke situ. Itu mah mending gue pergi sendiri, lu namanya, ya kan? Lu paham gak sih? Mending gue Iya. Kantor di mana? Cilandak juga by the way. Cuman kayak beda arah gitu loh. Kalau gue jemput dia dulu lama kantornya lagi. dia, terus ke tempat lo gitu. Lagi. Gue males. Lalu gue pergi sendiri aja deh. Gitu. Itu simpel, tapi gue emosi banget saat itu. Menurut gue tuh kayak sebenarnya tuh kalau gue di zaman pacaran ya bodo amat. Gue pergi sendiri. Pacaran. Tapi pada pacaran tuh lu drama-drama gini gak sih, kayak oke gue pacaran kayak gini ya. Tapi pada saat udah selesai, udah nikah nih, sampai nikah, ada gak sih something yang different gitu loh, kayak sesuatu hal yang berbeda gitu, kayak anjing kalau sebenarnya lu kayak gini ya gitu loh. Banyak anjing. Cari nih. Banyak sih. Banyak kelucuan, keanehan yang akan timbul ketika lu sudah married. Udah married belum lu? Oh belum. Oke. Gue enggak, aku nanya aja. Kayak aja experience-nya sama gitu. Iya. Jadi banyak hal-hal yang tadinya nggak tahu tiba-tiba, oh lu gini ya gitu. Iya. Terus gue surprise-nya gue pacaran sama dia, coba tebak berapa lama? Setahun. Anjing. Sebulan. Pacaran sebulan langsung nikah. Yes. Apa yang ngebuat lo yakin, cuy? Gue capek, say. Udah gak jelas arah gue, makin rusak gitu loh. Iya. Apakah ini dia matcher kah, bisa ngebawa lo lebih? Enggak.
ke jalan yang baik, atau ada hal-hal something lain yang ngebuat lo kayak Mature dia, mature. Tapi mature dalam pandangan lo kayak gimana sih? Kayak dia. Kayak dia tuh kayak gimana? Enggak, pokoknya pada awalnya, dulunya pokoknya dia yang kayak bisa lah nyimbangin gue yang nggak bisa diatur ini, yang suka kemana-mana ini. Terus dia anaknya ya kayaknya santai gitu loh Pak pada saat itu gitu. Sekarang? Sekarang kok jadi Kok gue jadi kayak Lambe Tura ya? Ngebuka aib orang ya? Tapi gue juga begitu. Pada akhirnya gue juga kayak yang gue anaknya sesantai itu, gue cuek banget. Sekarang Lu lebih jadi aware sama dia. iya, gue jadi kayak sedikit protektif sih. Malah Jadi gini ya rasanya ngepositifin orang gitu. iya anjir. Tapi gue gak suka lo rasa gue ngikat orang, mau gak sih lo? Sebel gue. Iya tahu. Lu aja dari basically orang yang nggak suka Diatur. dikekang, terus tiba-tiba lu punya suatu ikatan yang sakral, terus lu jadi ngekang orang gitu. Iya. Stres gak sih lu? Terus anjir gue. Ini mental gue keganggu nih kayaknya. Mau cari sampingan gitu? Bisa sih, bisa diomongin. Oh bisa ya. Out of mic aja abis ini. Ini dimatiin bisa di mute. Anjir. Tapi dengan lo yang dulu punya FWB-an gitu lah, dan lo udah nikah sekarang, lo udah kepikiran kayak suatu saat bosan gak sih lo sama pasangan lo gitu? Kayaknya gue harus open marriage nih gitu. Iya. Lo pernah punya pikiran kayak gini? Kepikiran sih gue. Pernah kepikiran sih gue udah bilang. Ini pemikiran hanya just pemikiran aja ya? Enggak sampai udah apa namanya ngobrol. Tapi gue udah ngobrol. Lu udah ngobrol sama dia? Kita udah bosan belum sih gitu? Kenapa emang? Sabi kali ya open marriage gitu. Yakin lah, ntar dia bilang lu yakin, ntar lu yang ribet sendiri loh. Dia bilang gitu. Terus gue pikir-pikir dulu deh gitu. Iya, omongan pada saat kapan nih? Deket-deketinnya atau udah lama? Deket-deket ini sih. Iya gila ya. Jadi gimana, mau jadi list pertama? Ada bangku kosong gak? Ini apa nih? Ini apa nih? Jadi list pertama. Ngelis dulu deh. Ini apa nomor teleponnya udah. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini ya, kayak kehidupan sebelum marriage, tadi kita udah ngebahas loh. Dari dia yang gak suka diatur, capek sama orang yang udah gak mau serius lagi sama orang, sampai sekarang udah married terus punya a baby. Lu pengen nambah ngomongan gak? Aduh. Ini pertanyaan si simpel sampai lu ada mau tambahan ngomongan gak gitu kayak? Aduh, sekarang kayaknya belum deh. Kenapa? Kenapa? Gue struggle banget ngurusin badan, tau gak lo? Jangan deh. Pada saat itu lu berapa emang? 27 kilo anjing. Gue naiknya? Iya naiknya. Gue dari 49 jadi 75an gitu. Sekarang gue udah turun. Gue ngap ya? Iya. Gue tuh hamil kebo. Tau kalau which is gue makan mulu. Jadi tapi gue laki juga. Kalau orang kan muntah-muntah mulu kan. Kalau bener-bener makan sehari makan 5 kali. Jadi gue tuh kayak takut gitu kalau gue hamil lagi. Karena gue olahraganya mati-matian. Ini gue sekarang gue udah 58. 8 kilo lagi lah anjing. Anjir 50 ya? Gak kekurusan sih? Kalau untuk balik lagi ke kerjaan gue nggak ada kata kekurusan. Berarti lo emang bener-bener passion pengen balik lagi ke pada saat itu ya? Iya, pengen aja sih. Kalau untuk modeling banget sih enggak. Palingan gue kan ada rencana gue pengen jadi guru modeling gitu. Ya maksudnya guru modelingnya badannya nggak profesional. Iya sih. Ya kan, nggak convincing orang nggak sih? Buka sih lo, buka kursus gak sih? Iya kayak gitu maksud gue. Seru juga. Ikutan dong. Iya boleh. Ngapain ya gue? Masa modeling aja? Kenapa nggak cocok kan? Cocok lah. Tapi ngomong soal open marriage ya, apa pandangan lo tentang orang-orang yang open marriage? Nggak apa-apa sih, oke banget sih gue bilang. Soalnya gue punya teman bule ataupun teman dekat gue yang open marriage, dia udah married tuh kayak waktu gue tinggal di Perth tuh, dia umurnya kayak 40 tahun gitu dia married. Dia open marriage masih oke-oke aja tuh.
Komitmennya mereka aja sih kalau gue bilang. Tapi waktu itu gue sempat pernah podcast juga sama seorang perempuan, sebut saja. Pasti perempuan gak sih? Emang lu pernah podcast sama laki-laki? Pernah. Pernah. Oke. Pada saat itu gue ngobrol sama dia kayak, gue udah marriage dan gue memutuskan untuk open marriage gitu lah. Gue tanya dong kenapa gitu loh. Ya nggak apa-apa karena emang itu gue udah kenal dia dari zaman kuliah 12 tahun menjalin komunikasi sampai pada akhirnya gue nikah. Dan ketika gue nikah udah jalan beberapa tahun, gue ngerasa kayak gue bosan gitu loh. Gue butuh orang lain. Tapi pada akhirnya dengan ini kayak ya udah kita kesepakatan kita bersama, akhirnya gue malah happy banget gitu. Dan orang-orang tuh pada melihat gue kayak anjir hubungan tuh happy banget sih. Padahal mereka yang di luar sana nggak tahu kalau misalkan gue tuh sebenarnya ya gue tuh open marriage gitu loh. Mereka hanya ngeliat kayak anjir, kok lu bisa kayak gini ya? Malah teman-teman gue yang straight, yang monogami, yang ya udah lu gue lo gitu kan. Dan itu malah kayak beda gitu loh, kayak kehidupannya beda. Bener. Apakah apa yang ngebuat kayak gitu ya? Gue masih kayak nggak bisa nerima sih. Kalau misalkan gue pribadi ya, mungkin untuk sekarang gue kayak ngapain anjir? Gimana ya, gue sih nggak bosan sama laki gue sih. Gue baru nikah kan baru mau 2 tahun, tapi emang ada sisi jenuhnya ada. Kayak pengen apa namanya apa tadi? Maksudnya pengen main atau punya circle yang baru? Iya kayak gitu, pengen sih gue. Tapi kayaknya circle lu luas. Lumayan sih. Apa yang lu cari? Pengen yang baru lagi. Apanya? Gitu. Orangnya. Parah. Ini gue mancing banget ya, ini parah banget. Anjing. Aduh, gue mau minta maaf banget. Anjing. Aduh. Tapi semoga sih apa poin yang terbaik buat lo, gue selalu doakan. Makasih. Untuk kebahagiaan lo. Ini ada yang itu ya, efek-efek sedih gitu ya. Sound effect gitu. Tapi terakhir deh Pak, saran dan pesan lo mungkin untuk para pendengar. Mungkin pada kita kayak ketarik kesimpulan dari zaman lo yang udah capek dulu bisa sehari ngedate sama 3 orang, tiap malam pindah-pindah klub, geser dikit pindah klub gitu. Apa pesan lo untuk mereka? Kalau menurut gue sih pesan moralnya Pesan moralnya enjoy the moment yang lo punya sekarang. Kayak apa ya? Ada orang yang benar-benar gue pengen married muda nih gitu. Padahal orang yang udah married aja pengen kayak aduh, gue pengen deh kayak muda lagi kayak dulu gitu. Tapi bukannya married itu nggak seru ya, seru banget sebenarnya. Asalkan ya itu lu sama pasangan lu benar-benar siap, komitmennya, semuanya deh, mentalnya. Kalau orang bilang, kalau misalnya ditunggu kapan siap, nggak akan siap. Tapi emang lu harus mantepin dulu, gitu. Ya kalau lu maunya kawin cerai ya terserah lo ya. Cuman kan ngapain gak sih kayak gitu? Iya kan, menurut gue kayak enjoy aja sekarang. Apalagi dengan umur semua yang ada di sini yang sangat muda. Gue 1 hari bisa 5, lu 10 lah. Iya. Gue gaplok loh ya. Oke, itu tadi pesannya ya. Kesan. Bisa ngobrol sama gue, akhirnya kita kesampaian untuk ngobrol di sini. Aduh seru banget men. Walaupun gak jelas ya pasti siapa. Iya. Harusnya kita kenal dari dulu. Iya. Kali aja lu apa? Kali aja ditransfer ya. Anjing. Oke deh, terima kasih Momo sudah mampir di FW Podcast pada sore ini, seru banget. Dan juga buat teman-teman semua, Sobat Ngalung, terima kasih banget sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram lo di mana, Mo? Momo_Moriska. Ya, oke. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu support gue di @overheardfwb. Buat teman-teman juga yang mau kirim cerita boleh di @ofw podcast. Yang mau jajan boleh di @fwb.store. Oke, terima kasih. Atau dijajanin gue bisa juga. Langsung follow gue kalau mau dijajanin gue. Iya, nanti abis ini gue follow pakai akun pribadi gue. Oke, terima kasih. Di sini gue Mimin pamit undur suara dan bye. Bye.